wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama kita hormati Bapak Asisten 2 dalam hal ini mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuan makan kikil, jangan lupa bawa peniti. Hari ini jadi wakil, lama-lama bisa jadi bupati. Yang sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Muhammad Zaki Al-Idrus beserta para habaib al-afadil al-ulama al-ajla matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib, para ulama panjang umur, sehat badan, sehingga berkah ilmu mereka untuk kita dan anak cucu kita sebagai penerang di tengah gelap, suluh di tengah malam, sehingga benar amal dan ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Bushra, Ustadz Saiful Bahri. Bahri itu laut. Biasanya kalau yang di laut naik ke darat itu kurang baik. Tapi Ustadz Saiful Bahri ketika beliau memimpin sekolah sudah kelihatan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan sekolah Al-Bushra betul-betul menjadi kabar gembira buat kita semua. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabb kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Lalu malaikat itu berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan busyra dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Busyra kabar gembira, busyra kebahagiaan. Jadi ini bukan sembarang nama, nama adalah doa. Mudah-mudahan anak bapak ibu dan orang tuanya yang sudah masukkan anak ke sekolah Islam Terpadu Al-Bushra betul-betul bahagia dunia akhirat. Bagi yang belum daftar, daftar segera, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ibu bapak pernah nggak dengar begini, orang ngomong, anaknya jangan dipukul, anaknya jangan dilarang, anak nggak boleh gunakan kata jangan, jangan pergi, jangan, nggak boleh kata jangan. Terus gimana? Pokoknya jangan. Pernah nggak dengar itu? Pernah kan? Itu namanya parenting. Diambil dari kata parent. Parent, kalau saya bawa ayah ibu saya mau kenalkan ke teman saya akan bilang, this is my parent. Ini orang tua saya. Parent, orang tua. Parenting artinya bagaimana menjadi orang tua. Teori parenting ini datangnya dari mana? Dari barat. Psikologi, psikolog, ahli pikiran, kejiwaan menggodok sebuah teori, maka lahirlah yang disebut dengan parenting. Hasilnya itulah anak-anak yang tumbuh di barat itu. Jadi kalau bapak ibu ada dengar atau tonton film, anak umur 18 tahun boleh keluar dari rumahnya dan pulang bawa pacarnya, dan orang tua tidak boleh menegur. Itu parenting. Pulang dia bawa pacar, terus orang tuanya marah, kenapa kamu bawa pacar? Dia bilang, umur aku sudah 18. Kamu lupa ya? Itu parenting itu. Dari mana teori parenting ini? Mereka buat sendiri dari otak mereka, dari akal mereka. Dan itu coba-coba semua. Maka untuk menyeimbangkan dengan ajaran Islam, maka dibuatlah namanya cara mendidik anak bagi orang tua menurut ajaran Islam, Islamic parenting, untuk membedakan dengan konvensional parenting. Kalau Islamic ini, yang Islam ini datangnya dari mana? Dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah yang akan kita bahas. Jadi supaya kita faham, jangan kita benturkan. Apa ini? Ini datang dari mana? Ini dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas ya? Kalau nggak jelas berarti belum makan buah. Kita urut dulu dari bawah sampai nanti puncaknya atas. Dari mana berawalnya parenting? Yang pertama dari, ada yang mengatakan mengawali pendidikan anak ini ketika anak sudah merespon. Anak-anak, apa kabar? Namanya siapa? Apa? Sudah bisa dididik karena sudah merespon. Jadi menurut mereka pendidikan baru dimulai, start garis nolnya itu ketika dia sudah merespon. Sebelum merespon katanya nggak ada gunanya dididik. Anak yang nangis itu, kamu bertakwa kepada Allah ya, wah, katanya nggak ada gunanya. Apa gunanya mubazir? Kapan sebetulnya pendidikan ini dimulai? Maka dalam Islam jauh sebelum anaknya lahir. Kapan? Saat, saya sebetulnya untuk menjelaskan yang nomor satu ini sangat cemas karena berefek ke bapak-bapak nanti. Mendidik anak itu Pak, mohon ibu jangan sensi dalam masalah ini. Mendidik anak itu dimulai dari saat mencarikan ibunya. Itu. Jadi jangan gara-gara ini nanti pulang lalu bapak, pantasan anak kita begini, ternyata kau bukan ibunya. Saya nggak mau begitu. Maksudnya yang udah ada ya jaga-jaga aja. Tapi bagi adik-adik yang kelihatan ada yang beberapa belum menikah, nanti kalian ketika menikah ngomongnya jangan bilang ke perempuan itu atau melalui walinya saat ta'aruf, sudikah engkau mendampingi aku hingga akhir hayatku? Bukan, itu bukan parenting. Kalau parenting, sudikah kau menjadi ibu bagi anak-anakku? Boleh untuk update status besok. Karena dia lebih mengedepankan anaknya daripada dirinya. Karena kalau kita ini sudah berlalu, anak-anak kita ini yang akan dia jaga nanti. Dalilnya mana? Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus, tanah yang baik, tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang cantik, bunga mawar indah mekar harum semerbak. Tapi tanah yang tandus mengeluarkan tanaman kaktus, dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Apa makna ayat ini? Kiasan, ibu yang baik melahirkan anak yang baik walaupun bapaknya enggak baik. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Azar, bapaknya namanya Azar. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kau menyembah berhala wahai Azar? Azar marah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh. Tapi ibunya perempuan yang luar biasa, namanya Umaylah. Wah, tepat sekali nih Pak Ustadz. Istri saya sedang hamil, nanti anak saya kasih Umaylah. Umaylah, panggilannya Lala. Lala artinya tidak. Umaylah harapan, ada secercah harapan. Jadi ibu yang baik, kalau anaknya itu mau baik, ibunya baik. Bapaknya baik, anak tidak baik. Siapa contohnya? Kan'an, Nabi Nuh. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Enggak mau dia. Sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari air. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan istrinya jadi lebih baik, suami juga menjadi lebih baik. Saya menjelaskan ini jangan gara-gara ini pulang kelahi.
Pantesan anak kita nggak baik, ternyata kau mak lampir. Istrinya juga ngelawan, aku mak lampir, suami kan cerminan diri, berarti kau genderuwo. Gara-gara siapa nih? Gara-gara parenting tadi. Pantasan Pak Bupati nggak hadir gitu. Padahal Pak Bupati kan ada acara di Medan, jadi kemana-mana nanti merembetnya ini. Nah, jadi langkah yang pertama, cari perempuan yang baik-baik. Tazawwajul al-walud, cari perempuan yang walud, subur. Al-wadud, penyayang. Dari mana kita tahu dia subur Pak Ustadz? Apa dites dulu? Enggak boleh. Bisa diketahui dia subur dari pertanyaan yang diajukan waktu ta'aruf. Anak nomor berapa? Anak nomor 1. Keluarga berapa orang? Cuman 1, nggak lulus. Dia pas nanya, ini anak nomor berapa Pak? Ini anak saya yang nomor 12. Gua banget. Nah, itu. Karena inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti saya orang paling bangga pada hari kiamat ketika umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh diberikan calon-calon ibu yang solihah-solihah. Banyak yang mengaminkan. Kok dilihat dari wajah udah mau nikah semuanya. Kalian senyum, ibu yang kurang. Nah, setelah itu baru meningkat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Bertemulah laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik tadi, dipertemukan nutfah sperma, amsyajin yang bersatu dengan sel telur, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Anak yang ada janin itu dia sudah sami', mendengar. Setelah sami', basir, melihat. Jadi anak itu sudah mendengar, maka perdengarkanlah yang baik-baik. MP3 Al-Quran, tolong beli speaker Quran yang bisa dipilih juz 1, juz 2, juz 3. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan di kamar, non-stop. Listriknya banyak? Enggak. Mana tahu calon istri dapat suami korun. Nama lengkapnya Korun bin Bakhil bin Medit bin Kedekut bin Kikir bin Pelit. Kasih tahu sama dia, ini demi anak kita bang. Ini wattnya nggak terlalu berapa. Speaker Quran, cas, habis itu copot, habis cas lagi, non stop. Sampai hari ini speaker Quran tuh tetap menyala di rumah, walaupun saya pergi, walaupun saya pulang, walaupun nggak ada tetap hidup, walaupun anaknya nggak ada tetap. Dalilnya mana? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Dulu kiai-kiai juga gitu, sebelum ada speaker Quran, sebelum ada YouTube. Sekarang ada YouTube, tapi kan kadang kita khawatir paket habis, maka saya sarankan pakai speaker Quran. Dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada speaker Quran, orang datang ke kiai, abah guru, ya istri saya hamil, oh bacakan surat Yusuf. Maksud abah guru ngasih tahu suruh baca surat Yusuf supaya anaknya beriman seperti Nabi Yusuf. Si orang tuanya salah sangka, disangkanya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain sama abah guru, abah guru kemarin sudah dibacakan surat Yusuf 9 bulan kok gini jadinya. Kata abah guru, suaminya mana? Suaminya ini, kan sama. Masa suami hitam anaknya putih? Itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya ulama-ulama dari dulu itu sudah mengajarkan sholawat Pak Ustadz bagus, yang penting yang didengar anak itu
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra tantu basyiruna biha. Didengar sama anak di dalam, ibunya tenang, anaknya juga tenang. Ibu nggak boleh stres. Kalau ibunya stres, detak jantungnya nggak normal, anaknya nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka ibunya mesti tenang. Tapi tidak semua. Itulah maka dari awal tadi ibunya mesti dekat agama, karena ketenangan si ibu ada pada sholawat, baca Quran, yasin, tahlilan. Tapi kalau dari awal ibunya, kalau ditanya kamu ketenangannya mau gimana? Shopping. Kiamat kita. Ibunya tenang, bapaknya pingsan. Jadi dia hubung kaitnya seperti batu. Kalau batu awalnya sudah porak-poranda, batu yang atas tumbang. Di mana letak ketenangan seorang ibu? Ya saat baca Quran, saat zikir, saat sholawat, saat pengajian, saat ada kumpul-kumpul silaturahim. Ibunya tenang, anaknya tenang. Dalam beberapa kasus, saya orangnya nggak mau cari-cari kesalahan. Kenapa ini begini? Orang cerita ke saya, itu dulu Pak Ustadz, waktu dia mengandung anaknya yang itu, suaminya dulu begini, begini. Hasilnya itulah begitu. Oh, saya tarik kesimpulan dari beberapa cerita jamaah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Itu dulu Pak Ustadz, waktu ibunya itu mengandung, suaminya begini, hasilnya itulah maka begitu Pak Ustadz. Jadi semuanya kembali kepada bapak yang tenang, ibunya tenang, anaknya tenang. Siapa yang bisa menenangkan tiga anak ini bisa tenang? Mana bisa? Nggak bisa. Saya terus terang, pernah saya ceramah di tempat anak-anak, hilang harga diri saya. Iya, kalau orang tua kan bisa kita atur, anak-anak nggak bisa. Tapi anak-anak bisa tenang itu karena ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. 9 bulan 10 hari di Balangan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah kadang jamaah kita serius disangkanya bercanda. Soalnya di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat sekali, edisi minimalis. Dah, tempat menyemainya sudah, prosesnya 9 bulan 10 hari didengarkan sudah. Kalau ibunya berat untuk tahajud malam berdiri, duduk, kan hamil tua, nggak bisa di kursi, nggak bisa juga baca Quran, pusing, sholawat, zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedekatan dia dengan Allah sangat dekat, sampai akhirnya anak itu pun lahir. Mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kelahirannya insyaallah. Setelah anak itu lahir, lalu ayahnya membisikkan ke telinga sebelah kanan. Hadisnya hadisun hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nabi mengadzankan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Maka laki-laki seenggak-enggak merdunya suara laki-laki, dia mesti bisa azan paling enggak untuk anaknya. Jangan sampai nanti datang suster ngasih, ini anakmu Pak, sebentar ya, nyari MP3 azan. Walaupun nggak pernah azan di musola, tapi untuk anak nih kalau bisa kita yang azan. Azan as-salah seperti azan salat. Walaupun azannya, walaupun lahirnya subuh, nggak pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kenapa kau azankan? Malam Pak, lahirnya subuh. Menanamkan ke telinga pertama tauhid la ilaha illallah.
Ternyata tempat yang paling nyaman di dunia namanya rahim. Walaupun ngandungnya di Afrika Utara. Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Enggak ada janin itu melompat kepanasan. Walaupun mengandungnya di kutub selatan, dingin, beku, Eskimo, belum pernah kita baca berita janin keluar jadi es batu. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Makanya ketika dia keluar ke dunia, janin itu kedinginan, dimasukkan ke dalam akuarium, apa namanya itu, inkubator, di setel berapa derajat Celcius. Habis itu bidan yang meletakkan itu sibuk chat sama pacarnya. Pas dilihat anak matang, oknum, nggak diurus dengan baik. Maka untuk menghangatkan badannya, bagaimana cara menghangatkan badannya? Itu yang disebut dengan tahnik, pakai hak, tahnik. Diambil kurma, dikunyahkan Nabi. Bayi pertama yang ditahnik di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ibunya namanya Asma, membawa anak bayi kecil namanya Abdullah, anak Ibnu Zubair Ibn Al-Awwam. Abdullah Ibnu Zubair Ibn Al-Awwam diberikan Nabi air kurma. Dulu kita kalau ditanya kenapa dikasih kurma, pokoknya ikut aja, banyak tanya masuk neraka. Ternyata setelah diteliti di Universitas Ain Shams Kairo, kurma tidak seperti cairan gula, manis. Makanya Nabi nggak pernah minum gula. Carilah saya tunjukkan mana hadis Nabi minum gula, nggak ada. Minum gula itu bid'ah. Nabi cuman makan kurma, minum madu, minum susu, teh, kopi nggak ada. Makanya acara kita hari ini bersih dari bid'ah. Ini Ustadz Somad ini nyindir panitia nih. Enggak, saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Perlu jamaah tahu, saya sudah dikasih minum teh lengkap sempurna tadi habis makan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, penyakit-penyakit ini datang karena melewati yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi cairan kurma, ternyata cairan kurma itu masuk ke dalam badannya, panas tubuhnya karena cairan manis. Nggak mungkin bayi dikasih minum bandrek, matilah dia. Lalu kemudian setelah itu ditebus. Kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai karena akikah, belum ditebus. Cincin kita minjam, kita gadai. STNK BPKB kita gadai. Kita tebus kalau ada uang. Anak kita tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, cukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kemarin tetangga saya, Pak Ustadz buat seberat emas karena rambutnya tipis. Coba kalau gondrong, berat rambut setengah kilo, siapa yang mau bayar? Aslinya perak, tapi kalau pakai emas bagus, afdal. Sembelihkan kambing, potongkan rambut, wa yusamma, kasih nama yang baik-baik. Nama yang baik, nama yang paling hebat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di bawah itu nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Makanya orang Mesir anak pertama itu pasti Muhammad Ahmad. Loh, banyak sekali Muhammad. Iya, nanti ujungnya yang membedakan, nama bapaknya yang membedakan atau nama kakeknya. Nah, ini. Tapi ya bagi yang udah punya nama, udah punya KTP, STNK, BPKB, nggak usah dirubah, ya udah itu. Nah, untuk apa ini? Ini supaya anak ini dikenalkan dengan orang, didoakan orang. Itu maka ada tradisi di tempat kita, anak dibawa keliling. Habib,
Pak Kades, Pak RT, Pak RW, yang preman dilewati. Supaya apa? Supaya dapat doa orang banyak, dikenalkan dengan anak. Kita pun yang ketika anaknya dibawa kita doakan, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, nggak usah kuat-kuat. Ini ajaran Islam. Anaknya belum merespon, tapi ruhnya sudah ada. Anak ini secara fisik belum merespon, baru nangis, tapi ruhnya hidup. Kenapa pendidikan mereka baru diawali saat anak merespon? Karena mereka tidak meyakini ada ruh, nggak ada. Bagi mereka anak itu hidup, habis itu mati, selesai. Sedangkan dalam Islam ada ruh, ruh dititipkan ke rahim ibu, lalu kemudian keluar, berada di dunia, ruh dicabut, masuk ke alam barzah, hari kiamat, melewati proses ke surga dan neraka. Itulah yang membedakan parenting Islam dengan konvensional. Karena kita meyakini ada ruh, ada malaikat, ada doa, ada akhirat, ada mati, ada surga, ada neraka, dan ada Allah. La ilaha illallah. Nah, setelah kita lewati ini semua, dilanjutkan lagi nanti dengan proses pendidikan. Kenapa muncul PAUD dan BUUD? Pendidikan anak usia dini. Dulu kok nggak ada? Namanya simbiosis mutualisme. Di sana ada kebutuhan, di situ ada kesempatan. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Anak ini siapa yang ngurus? Mau dititipkan neneknya, neneknya juga nggak bisa ngurus. Mau dicari pembantu asisten rumah tangga, nggak sanggup. Akhirnya muncullah karena kebutuhan, itulah yang disebut dengan PAUD. Alhamdulillah kalau PAUD-nya Islamik, didengarkan suara-suara ngaji, ditontonkan. Di beberapa PAUD saya datang, saya tengok filmnya Upin Ipin, tapi suaranya nggak ada. Saya tanya, Ustadz, ini filmnya ada, suaranya kok nggak ada? Karena Ustadz matanya melihat, tapi suaranya kami robah jadi suara ngaji. Oh, jangan sampai suara Bang Saleh merusak telinga si anak. Jadi tetap suara ngaji. Pandangan apa boleh nggak terelakkan lagi, apa boleh buat. Tapi ini. Jadi aslinya bapak yang mencari nafkah, ibu yang di rumah ngurus anak. Tugas perempuan dalam Islam itu cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusukan. Cuman itu. Yang lain itu adalah tugas bapak. Tak, tunggu, jangan senang dulu. Tapi karena bapak tidak mampu menyediakan khadim pembantu, maka bapak bermusyawarah dengan ibu. Bu, sebetulnya tugasmu cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusukan. Mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusukan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusukan lagi. Tapi karena aku tidak mampu, maka tolonglah aku. Tolong kau masakkan nasi sambal terasi. Aslinya orang lain ini yang kubayar, tapi kau kan tahu sendirilah, aku ini kan tidak kaya. Kata si istri, jangankan cuma masak nasi bang, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahan ke dalam hidup adalah satu: mencintainya. Ini mesti dijelaskan dulu, kalau enggak nanti suami sedikit marah. Teh manis lambat datang marah, nasi lambat datang marah. Ibu kalau ada marah-marah gitu, ibu jangan marah juga. Kalau dia marah, ibu marah. Apa kata dunia? Ibu cuma coba ibu nyanyi, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati, aku berlaki lagi. Gitu. Ini supaya kita jelaskan, kalau enggak nanti laki-laki ini semaunya aja.
Ibu disuruhnya kerja, anak nggak terurus, gaji ibu diambilnya, dipakainya jadi main judi online, gaji 13 ibu diambilnya, dibakarnya bapak. Cocok itu, setuju saya. Iya, nggak ngerti dia kewajiban dia apa. Nah, ini, mohon maaf pak, kalau setelah ini nanti pulang kalian disuruh ngepel. Al mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ini lantai kotor, siapa yang wajib membersihkan lantai? Bekerja samalah kita. Adinda, sebetulnya aku yang membersihkan lantai ini kotor, karena tugasmu cuma mengandung, melahirkan, menyusukan. Sebetulnya aku, tapi kalau sampai aku yang ngepel, nanti kelihatan jamaah kan hilang harga diriku. Jadi bekerja sama. Kita kalau mau mengajukan ego kita nggak bisa, maka mesti mengalah sedikit, seperti main layang-layang. Nah, ini menjaga anak ini aslinya tugas ibu, maka disebut al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Tapi bukan berarti ibu yang pegawai PNS besok semuanya resign. Ibu yang sekarang jadi PNS, dokter, bidan, perawat, terus bekerja, tapi tolong efisienkan waktu. Kalau sudah berangkat pagi jam 7, pulang jam 4 sore, siap-siap macet jam 5, sampai rumah jam 6, sholat maghrib, kalian cuman punya kesempatan 8, 9, 10, cuman 3 jam untuk anak dan istri. Jangan habiskan lagi untuk scroll. Pulang ke rumah, matikan handphone, quality time, waktu untuk anak. Ya lah, Ustaz Somad tuh ngomong aja, dia ceramah ke sana ke sini. Saya ini pulang hari Senin, 3 hari di rumah, Selasa, Rabu, Kamis untuk keluarga. Selasa, Rabu, Kamis. Jangan heran nanti kalau ketemu di Pekanbaru ada supir, itu saya nyetir anak istri, bawa jalan, bawa ke sana, bawa kemari. Karena saat itu saya bukan Ustadz Abdul Somad, saya bukan Profesor Doktor LC dan seterusnya tadi. Saat itu saya adalah Abdul Somad seorang suami, saat itu saya adalah Abdul Somad seorang ayah, saat itu saya menghilangkan segala atribut. Bukan berarti hari Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah pakai ini lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya. Ada saatnya jadi ustadz. Ibu juga yang kebetulan di rumah sakit jadi dokter, bidan, perawat, saat di rumah 3 jam itu bertindaklah sebagai seorang ibu. Jangan ibu bawa jarum suntik, pergi sana, nggak kesuntik kok nanti. Syukur ibu perawat. Kalau ibu polwan 3 jam ibu di rumah, ibu jadi perempuan yang buat sambal terasi, yang buat sayur asam, yang menjadi istri. Bukan berarti 3 jam di rumah itu ibu lalu ambil pistol, diam, nangis, tembak. Memposisikan diri sebagai ibu, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Datang anak bawa kertas, mama, nilaiku bagus. Iya bagus, mau apa? Bagus ya nilainya. Posisikan diri sebagai ibu. Saya tahu kesulitan kita sekarang, gaji tidak cukup. Bapak, saya sebetulnya Pak Ustaz nggak mau kerja, saya cuma mau seperti yang Ustaz kasih tahu tadi, mendidik anak. Tapi suami saya masuk salah satu asnaf dari Basnas, Pak Ustaz. Nggak mustahil ketika cinta tidak bisa memilih. Ibu yang S1, S2, S3, S cendol, S doger, dokter, spesialis, dapat suami, gaji ibu lebih besar. Maka saat itu ibu tidak bisa mengatakan bahwa akulah penguasa. Tidak, ibu tetap kepala rumah tangga. Sampaikan ke suami, bang, memang secara gaji akulah yang berzakat kepadamu, karena kau termasuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi kau jangan rendah diri, kau tetaplah imam, kepala rumah tangga di rumah ini. Besarkan hatinya.
Laki-laki ini ingin dihormati, laki-laki ingin disanjung tinggi. Tunjukkan bahwa dia kepala rumah tangga, walaupun dia nggak ada duit. Betul kan Pak? Betul kata mereka. Nah, ini jaga anak ini dengan baik. Kami nggak sanggup Pak Ustadz. Anda sibuk, tidak bisa mengurus anak. Kemana Anda serahkan? Serahkan ke Al-Bushra. Di tempat lain kita nggak tahu dididik bagaimana ini anak. Kenapa tidak boleh diserahkan ke nenek? Karena nenek tidak punya perangkat untuk membesarkan cucu. Dia hanya punya alat-alat untuk membesarkan anak. Ketika usianya sudah lewat lanjut, maka alat itu sudah tidak ada pada dirinya. Maka banyak cucu yang dibesarkan nenek menjadi cucu kurang ajar. Neneknya bagus, neneknya baik, semua serahkan. TV dikasih, remote dikasih, banyak anak kurang ajar. Dan nenek juga tidak bisa beribadah. Dulu nggak bisa sholat duha, dulu nggak bisa zikir, dulu kena kencing, dulu nggak bisa yasinan. Gara-gara apa? Gara-gara membesarkan kamu. Sekarang dia nggak bisa lagi ikut yasinan, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi sholat duha. Gara-gara apa? Anak kamu. Nenek tidak pernah menolak cucu. Ma, aku mau seminar, jaga cucuku ya. Iya. Nek, dia nggak pernah menolak, karena dia ibu yang baik. Bukan cuma menitipkan anaknya, cucunya pun dia titipkan juga. Penyakit anak yang dibesarkan nenek tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Maksudnya Pak Ustadz, anak itu biarkan dia ngikat tali sepatunya sendiri. Biarkan dia menyuap makanannya supaya mandiri. Tapi ketika dia dibesarkan nenek, nenek sangat sayang pada cucu. Tanya nenek-nenek, coba tanya, lebih sayang anak apa cucu? Tuh nenek-nenek ngaku semua. Akhirnya apa yang terjadi? Cucunya baru suap, minum, sampai tua nggak bisa mandiri. Kewalahan ibu-ibu yang anaknya sudah dibesarkan nenek. Maka kemana diserahkan? Al-Bushra ada. Ini perjanjiannya disebut berapa kali ini memang? Enggak ada. Al-Bushra enggak ada membisikkan apa-apa ke saya. Saya ini ustadz yang enggak bisa dibisik-bisikin. Saya ini ustadz independen. Nah, jadi tolong ibu, anaknya dididik dengan baik, dengan kasih dan sayang. Tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Umur berapa kira-kira dia bisa menerima respon? Kira-kira 2 bulan sebelum berangkat haji, saya ketika 2 bulan mau berangkat haji kemarin sama Ustazah Fatimah, saya waktu itu, ini gimana kalau anak ini tinggal nanti nangis. Sami lahir 17 Februari, kami mau berangkat kemarin Mei, berarti umur dia baru 2 bulan